Jumpa lagi bersama saya Mas Hedi. Kali ini saya akan menginformasikan beberapa hal yang beda di kendaraan Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 ini. Salah satunya adalah sini teman-teman, ini exhaust brake ya, atau yang disebut rem angin, tapi kenyataannya itu tidak rem angin ya. Istilah orang luar itu rem angin. Kalau istilah tekniknya itu exhaust brake. Nah, di sini saya berbicara masalah Canter Euro 4. Kita coba di sini ya. Saya jelaskan dulu yang Euro 2. Kalau Euro 2 itu di exhaust brake-nya itu ada 3 buah switch. Yang satunya itu di pedal gas, kemudian yang kedua di pedal kopling, kemudian yang ketiga adalah di transmisi. Nah, untuk Canter Euro 4 ini itu hanya ada 2 buah switch ya. Kita langsung lihat aja biar kita enak menjelaskannya. Oke, di sini. Jadi di pedal gas, kalau yang Canter Euro 2 itu pedal gasnya kan masih konvensional ya teman-teman. Tapi kalau yang Canter Euro 4 ini dia menggunakan sebuah APS, Acceleration Pedal Position Sensor, seperti ini. Dia tidak lagi menggunakan kabel gas karena mesinnya sudah common rail. Kita sudah jelaskan di video sebelumnya di channel Hedi Saputra ya, yang telah saya buat kemarin. Nah, di sini tidak ada switchnya, namun dari sensor ini masih berfungsi sebagai switch. Nanti akan kita coba bahwa ketika exhaust brake dinyalakan dan pedal gasnya masih diinjak, itu exhaust brake tidak menyala, seperti itu. Kemudian yang di switch yang kedua itu, ini switch ada di pedal koplingnya, sama Canter Euro 2, Canter Euro 4 itu masih menggunakan switch di pedal kopling seperti ini. Jadi ketika exhaust brake dinyalakan, pedal koplingnya ini diinjak, maka exhaust brake-nya otomatis akan off secara otomatis ya, gitu ya. Nah, kita yang switch yang ketiga itu ada di transmisi ini teman-teman. Nah, jadi untuk transmisi ketika handle posisi netral itu tidak bisa mengaktifkan dari exhaust brake ini sensornya ya. Jadi harus posisi bisi masuk. Nah, untuk yang Canter Euro 2 kita masuk lagi ke dalam kabin ya. Mungkin pernah sampai menganalisa sejauh atau sedetail ini ya. Jadi ketika kunci kontak on seperti ini, nah on ya, kemudian pedal gasnya bebas, tidak diinjak, kemudian pedal koplingnya pun nggak diinjak, dan persneleng masuk, dimasukkan gigi 2 atau gigi 3, terserah, atau 4 pun 5. Itu ketika exhaust brake ini dinyalakan ya ke depan, biasanya di sini akan menyala. Untuk yang Canter Euro 2 ya teman, Canter Euro 2 dia exhaust brake-nya menyala ketika ini diposisikan ke depan atau di on kan, istilahnya seperti itu. Namun untuk Canter Euro 4 ini dia berbeda ya teman-teman. Meskipun pedal gasnya free, pedal koplingnya free, transmisinya sudah masuk, dia masih off ketika switch exhaust brake-nya ini dinyalakan. Loh, seperti ini. Jadi untuk Canter Euro 4 ini, untuk lambang indikator ini bisa menyala atau switchnya bisa menyala itu harus kondisi mobil jalan. Nah, seperti itu. Kalau yang Canter Euro 2 dia posisi netral, posisi masuk gigi seperti ini, kita on kan. Untuk switchnya ke depan dia akan menyala di sini. Namun untuk Canter yang Euro 4 ini dia tidak menyala. Nah, switchnya itu yang aktuatornya ada di sini teman-teman. Kita lihat, kita turun lagi. Nah, di sini. Ini switch aktuator dari exhaust brake. Jadi kevakuman yang dari belakang alternator atau pompa vakum, kalau yang ini sudah ada pompa vakumnya sendiri ya, yang ada di depan front case-nya itu. Kemudian dia ada selang ini ya. Selang ini bukan, ini selang pembuangan. Selang ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini dari depan. Kemudian dia masuk ke sini ya. Ketika switchnya ini on, kovakuman akan diteruskan ke sini ya. Ini. Kemudian dia sampai ke sini. Kemudian sampai ke aktuator ini. Nah, yang ada di knalpot ini teman-teman. Seperti ini. Akhirnya ini klepnya akan menutup
sehingga terjadi exhaust brake yang menutup saluran knalpot ini, atau rem angin istilahnya bekerja. Nah, ketika mobil Euro 2 itu bisa sampai on di sini ya teman-teman, karena switchnya bisa nyala. Otomatis kalau switchnya itu di on kan, indikatornya nyala, otomatis dari switch ini juga akan on. Dia akan membuka aliran udara. Karena mobilnya tidak hidup, akhirnya kevakuman, dia tidak bekerja. Nah, seperti itu. Nah, untuk Canter Euro 4 ini yang sudah mesinnya common rail itu berbeda. Dia tidak lagi bisa nyala untuk switch indikatornya, dan juga solenoidnya ini tidak bisa on karena dari indikatornya pun tidak mau menyala di sini ya. Seharusnya kalau yang Canter Euro 2 itu bisa menyala. Seperti ini, gigi masuk. Kemudian kita on kan sini, bisa menyala. Nah, itulah perbedaannya yang ada di Canter Euro 4. Kita coba test drive ya teman-teman, apakah bisa nyala atau tidak exhaust brake-nya, dan juga ketika pedal gas diinjak itu apakah juga untuk exhaust brake-nya masih bisa on atau off. Karena di pedal gas sendiri ini tidak ada switch-nya seperti di Canter Euro 2. Dia sudah menggunakan APS. Ini posisi handrem kita tarik, ini kita freekan, pedal gas pun kita freekan ya. Ini kita posisikan ke depan ya teman-teman. Nah, ini berarti sudah posisi on. Kita coba gas jalan ini teman-teman. Kita lepas pedal gasnya, nyala ya. Nah, kemudian kita injak gasnya lagi. Nah, kita kopling. Nah, itu pun mati. Jadi fungsinya sama. Ketika mobil jalan, pedal koplingnya kita injak, maka switch ini akan secara off otomatis, meskipun switch ini dalam keadaan on ya. Meskipun ini on, tapi di indikatornya dia akan mati ketika kita injak pedal koplingnya. Begitu juga tadi waktu jalan ya, ketika kita lepas gas, posisi ini on, ini indikatornya menyala ya. Tapi ketika kita mau injak pedal gasnya lagi, dia mati. Oke, kita praktekkan sekali lagi ya teman-teman. Oh ya, Canter ini itu sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi ketika kita mundur, ada baknya bisa kita lihat di kamera ini teman-teman. Kita coba lagi. Kita masuk gigi 2. Kita coba yang gas dulu. Dengan ini kan posisi netral, kita depankan. Ya, ke depan artinya posisi on. Ini harus nyala ketika kita lepas pedal pedal koplingnya ya. Nah, seperti ini masih kita kopling. Kita lepas gasnya, nyala, kita injak gas, mati. Nyala, kita injak kopling. Nah, mati ya. Nah, ini kita injak koplingnya. Jadi seperti itu. Kesimpulan untuk mobil Canter Euro 4 ini ya, khususnya kendaraan truk Canter, tentunya tentang exhaust brake kita off-kan dulu. Itu berarti sama seperti Canter Euro 2 untuk switchnya, terutama yang di kopling dan di transmisi. Nah, itu sama. Namun yang di pedal gas ini karena sudah sensor, dia masih tetap menggunakan switch yang ada di sensornya. Jadi masih bisa on off ketika pedal gas diinjak. Namun yang membedakan ketika mobil posisi mati, sini kita on kan, kita masukkan persneleng, kita hidupkan switchnya, di sini nggak bisa menyala ya. Tapi untuk Canter yang Euro 2, ketika ini gigi masuk, ini kita on kan, dia indikator exhaust brake-nya menyala. Seperti itu ya perbedaannya. Jadi ketika nanti ada kendala exhaust brake tidak menyala, bisa jadi pertama dari sensor pedal gas ini teman-teman, kemudian dari sensor yang ada di kopling ini, kemudian ketiga sensor yang ada di transmisi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah,
Selain itu juga dari aktuator untuk penghubung ke vakuum tadi yang sudah saya jelaskan yang ada di dekat filter udara. Nah, jadi untuk Anda teman-teman pemilik kendaraan Euro 4, jadi nanti ketika menggunakan hose brake jangan bingung karena sudah beda dari Canter sebelumnya. Nah, ini persis sekali dari zaman dulu ketika dari kol diesel tepak menuju ke Canter. Kalau kol diesel tepak dulu itu tidak bisa dinyalakan hose brake-nya kecuali kondisi jalan. Nah, ketika ada Canter, dia bisa nyala meskipun kondisinya mesin mati, kunci kontak on. Nah, yang ketiga ini Canter Euro 4 dia sudah seperti ke kol diesel tepak yang zaman dahulu. Tapi dengan mesin yang baru, dengan semuanya dikontrol secara elektronik. Semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso Canter Euro 4. Salam sehat dan salam otomotif. Jangan lupa untuk subscribe di channel Disa Putra. Kita akan kupas tuntas untuk informasi mengenai Canter Euro 4 ini.